Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang berjalan. Nah, pada gelombang berjalan ini ada persamaan umum yang biasa dipakai, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, plus minus pada A ini adalah menunjukkan arah dari amplitudo, seperti pada gambar. Jadi kalau plus A berarti amplitudonya ke atas, sedangkan kalau min amplitudonya ke bawah. Nah, plus minus pada Kx ini, kalau misalnya min, maka arah rambatannya itu ke kanan. Jadi gelombangnya merambat ke kanan. Kalau seandainya plus, arah rambatan gelombangnya itu ke kiri. Nah, di sini juga penjabarannya untuk omega sendiri, omega itu sama dengan 2πf atau 2pi per T. Nah, ini untuk omega penjabarannya. Sedangkan untuk K itu sama dengan 2pi per lambda. Ini namanya bilangan gelombang. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan di atas, maka persamaannya menjadi Y sama dengan, ini plus minusnya nggak saya tulis lagi, A sin 2pi per T kali T plus minus 2pi per lambda kali X. Nah, kira-kira persamaannya menjadi seperti ini. Nah, karena di sini ada 2pi, maka 2pi-nya bisa kita keluarkan menjadi Y sama dengan A sin 2pi T per T besar plus minus X per lambda. Nah, yang di dalam kurung ini disebut dengan fase gelombang, ya, atau simbolnya itu C seperti ini. Nah, kalau untuk beda fase, ini menjadi delta C sama dengan bisa pada dua kejadian. Ada beda fase pada titik yang sama, maka ini menjadi delta T per T. Sedangkan beda fase pada waktu yang sama, itu sama dengan delta X per lambda. Jadi bisa dibedakan nanti dari soal yang diketahui. Nah, selain itu, untuk yang omega T plus minus Kx ini juga disebut dengan sudut fase. Ini kalau satu, namanya sudut fase atau lambangnya theta. Ya, jadi kalau disingkat, ini persamaannya menjadi A sin theta. Jadi theta ini namanya sudut fase. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh, sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,4 pi 60 T kurang X dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam second. Tentukan arah rambat gelombang, amplitudo gelombang, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama yang harus kita ingat adalah persamaan umum dari gelombang. Persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan A sin omega T, karena di sini kurang K kali X. Ya. Maka kalau sesuai dengan persamaan ini, kalau nilainya sebelum X ini min, maka arah rambat gelombangnya itu adalah ke kanan. Jadi jawaban yang pertama itu arah rambat gelombangnya ke kanan. Kalau misalnya plus berarti arah gelombangnya ke kiri. Nah, untuk yang
amplitudo, kita bisa lihat langsung sesuai dengan persamaan ini, A itu sama dengan 0,2. Maka sini kita dapatkan amplitudonya itu sama dengan 0,2 cm dan positif. Kemudian untuk mendapatkan frekuensi itu kita dapatkan dari omega, ya dari omega ini. Maka persamaan yang ada di atas ini kita kalikan semua ke dalam. Ya, jadi kita bongkar dulu persamaannya. Y sama dengan 0,2 sin. Nah, 0,4 ini kita kalikan ke dalam menjadi 24 pi T kurang 0,4 px. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa nilai dari omega itu sama dengan 24 pi yang ini. Ya. Sedangkan nilai dari K itu sama dengan 0,4 pi. Nah, baru kita bisa jabarkan persamaannya. Jadi penjabaran persamaannya, omega itu kan sama dengan 2πf atau 2pi per T. Nah, karena di sini yang ditanyakan frekuensi, kita buat aja omega sama dengan 2pi kali f. Maka nilai dari omega ini 24 pi sama dengan 2pi f. Maka f sama dengan 24 bagi 2 sama dengan 12 Az. Nah, ini untuk frekuensi. Sehingga kita dapatkan frekuensinya itu sama dengan 12 Hz. Kemudian untuk panjang gelombang. Panjang gelombang itu kita dapatkan dari nilai K. Karena K itu sendiri adalah 2pi per lambda. Nah, di sini nilai K-nya itu sudah dijabarkan dalam 0,4 pi. K ini kita ganti 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Maka untuk lambda sama dengan 2 pi per 0,4 pi dengan 5 cm. Ya, karena tadi satuannya dalam cm. Maka kita dapatkan di sini panjang gelombangnya itu sama dengan 5 cm. Nah, untuk cepat rambat gelombang itu bisa dicari dari persamaan V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Ya, ini persamaan kita dapat ketika waktu SMP. Ya, ini untuk nomor E-nya. Lambda kali F 5 kali 12 sama dengan nilainya ini 60. Nah, ini nilainya satuannya itu cm per second. Karena tadi satuan lambdanya dalam cm. KV sama dengan 60 cm per second. Jadi, nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menentukan kecepatan dan percepatan partikel pada titik tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi kalau misalnya persamaan gelombangnya itu Y sama dengan A sin omega T kurang K kali X. Misal seperti ini, maka untuk menentukan kecepatannya itu, kita turunkan persamaan simpangan ini menjadi V sama dengan dy per dt. Jadi y-nya diturunkan terhadap t. Ya. Maka yang ada t-nya itu kita bawa ke belakang. Ya, diturunkan itu dibawa ke belakang. Maka menjadi omega kali A, ini masih yang semula. Nah, turunan sin
itu cos. Jadi dari sin itu menjadi cos. Cos. Nah, sedangkan yang di dalam ini masih tetap ya. Omega T kurang K kali X. Jadi yang berubah itu hanya omeganya dibawa ke belakang ya. Dan sin berubah menjadi cos. Kemudian kalau untuk menentukan percepatan. Ya, percepatan itu turunan pertama dari kecepatan A sama dengan dv per dt. Nah, sama seperti tadi, yang kita turunkan itu yang ada T-nya saja. Di sini yang ada T itu omega, maka omega sekali lagi kita bawa ke belakang. Jadi omega kali omega menjadi omega kuadrat. Ya, kali A. Nah, di sini turunan cos, ini di matematika ya, turunan cos itu adalah min sin. Maka minnya saya taruh di belakang, sinnya saya tulis seperti biasa. Sin omega T kurang K kali X. Jadi yang membedakan di sini hanya beberapa komponen saja. Nah, selanjutnya kalau kita lihat persamaan ini, A sin omega T kurang K kali X itu sama seperti persamaan simpangan. Maka kalau disingkat ini menjadi min omega kuadrat kali dengan Y. Karena Y-nya itu nilainya sama seperti nilai di turunan percepatan. Kemudian untuk menentukan sudut fase, tadi sekilas sudah saya jelaskan. Sudut fase itu adalah bagian yang ada di dalam kurung ini. Ya, yang ini. Ini namanya sudut fase. Di sudut fase itu theta sama dengan omega T kurang K kali X. Ini sudut fase. Jadi selain omega T kurang K kali X, theta itu juga bisa dijabarkan dalam bentuk seperti ini. Theta sama dengan 2pi T per T kurang X per lambda. Jadi bisa juga dijabarkan seperti ini. Ini untuk sudut fase. Maka kalau misalnya untuk mencari fase gelombang itu sama dengan, saya buat lambangnya itu seperti ini. Fase gelombang itu sama dengan T per T kurang lambda, X per lambda. Atau bisa juga dengan membagi ini dengan ini. Karena ketika kita jabarkan, theta per 2pi itu sama dengan T per T kurang X per lambda. Nah, berarti fase gelombang di sini juga sama dengan I per theta per 2pi. Theta per 2pi maksudnya. Nah, untuk beda fase itu juga sudah saya jabarkan tadi. Beda fase itu kalau untuk waktu yang sama, delta psi itu sama dengan min delta X per lambda. Di mana delta X itu sama dengan min X2 ya, posisi kedua kurang X1 per lambda. Ini untuk beda fase kalau waktunya sama. Kita lanjut ke contoh. Soalnya, salah satu ujung sebuah kawat digetarkan harmonik oleh tangkai.
sehingga getaran tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 10 meter per second. Ujung kawat mula-mula digetarkan ke atas dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 0,01 meter. Tentukan A. Persamaan umum gelombang, B. Simpangan kecepatan percepatan partikel pada saat 25 cm dan pada saat ujung udah digetarkan 0,1 second. Kemudian sudut fase dan fase pada titik 25 cm dan pada saat ujung telah bergetar 0,1 second. Kemudian beda fase antara titik X 0,5 cm dan X 0,75 cm. Jadi di sini dari soal ini yang pertama kita harus bisa menjabarkan hingga menjadi satu persamaan gelombang. Kita tentukan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama ada cepat rambat yang diketahui. Pertama ada cepat rambat V sama dengan 10 meter per second. Kemudian frekuensi sama dengan 5 Hz dan amplitudonya 0,01 cm. Ya, bukan senti. Nah, di sini karena digetarkan ke atas maka nilainya plus, sedangkan karena gelombangnya merambat ke kanan, maka nanti nilai dari K kali X-nya itu nilainya min. Nah, untuk menentukan persamaan umum gelombang, di sini kita harus tahu omeganya berapa dan K-nya berapa. Nah, cara mencari omega, di sini kita bisa mencari omega dari menentukan lambdanya dulu, ya, karena di sini ada V dengan F, maka kita bisa cari dulu lambdanya. Lambda sama dengan V per F sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 meter. Nah, kalau lambdanya sudah ada, maka dari lambda kita bisa mencari nilai dari K. K sama dengan 2pi per lambda. Maka nilainya adalah 2pi per 2 atau sama dengan pi saja. Nah, kemudian satu lagi kita juga harus menentukan berapa nilai dari omega. Omega sama dengan 2pi kali F sama dengan 2pi kali 5 sama dengan 10 pi. Nah, dari sini baru kita bisa buat jadi satu persamaan gelombang. Persamaan umumnya Y sama dengan A sin omega T plus minus K kali X. Nah, di sini A-nya sudah ada, arahnya kalau dari sini arahnya itu awalnya ke atas, kemudian merambat ke kanan. Nah, kalau ke atas A-nya bernilai positif, maka di sini persamaannya Y sama dengan 0,01 sin omeganya 10 pi kali T. Nah, karena arahnya ke kanan, maka ini menjadi min pi kali X. Nah, begini bentuk persamaan gelombang umumnya. Untuk soal selanjutnya, simpangan kecepatan dan percepatan partikel pada titik 25 cm dan pada saat ujung sudah bergetar 0,1. Nah, ini untuk soal yang B, yang A-nya. Yang B, simpangannya Y sama dengan 0,01 sin
10 pi kali T kurang pi kali X, di mana X-nya itu sama dengan 25 cm, 25 cm, kemudian T-nya 0,1 second. Nah, ini saya rubah menjadi 0,25 meter. Ya. Maka di sini tinggal kita masukkan saja nilainya berapa. Ya, jadi 0,01 kali sin 10 pi kali T itu 0,1 kurang 0,25 kali pi, ya, kali pi di sini, maka dapatnya 0,01 sin ini sama dengan 1 pi kurang 0,25 pi, 0,25 pi, maka dapatnya 0,01 sin 0,75 pi. Pi itu sendiri adalah 180 derajat, sehingga ketika dikali kita dapatkan 0,01 sin 0,75 kali 180 itu sama dengan 135 derajat. Maka kita dapatkan hasilnya 0,01 sin 135 itu setengah akar 2. Sehingga hasilnya adalah 0,005 kali akar 2 meter. Ya. Kemudian kalau untuk kecepatan dan percepatan, persamaannya harus kita turunkan dulu. Nah, kalau untuk kecepatan, V-nya itu sama dengan dy per dt. Nah, kalau kita turunkan, saya ambil persamaannya dari sini aja. Ya, persamaannya, kalau kita turunkan, yang ada T-nya itu akan kita bawa ke belakang. Ya, maka 10 pi kali 0,01 sin, nah yang dalam kurung masih sama kayak tadi, 10 pi kali T kurang pi kali X. Oh sorry, di sini jadi cos ya, turunan sin itu menjadi cos. Nah, ini perubahannya. Maka tinggal kita masukkan angkanya, 10 kali 0,01 itu menjadi 0,1 pi cos. Nah, yang di dalam kurung ini nilainya sama kayak tadi. Ini nilainya sama dengan sin, sama dengan 135 derajat. Maka ini saya buat terus 135 derajat. Maka dapatnya adalah 0,1 pi kali cos 135 itu min per 2 akar 2. Sehingga didapat jadi min 0,05 akar 2 meter per second. Nah, kemudian kalau untuk percepatan sama dengan kita turunkan lagi dari kecepatan. Turunannya kira-kira seperti ini. Ini kita turunkan ke belakang menjadi 10 pi kali, nah yang punya awal semuanya diturunkan, kali 0,01 kali cos itu sama dengan min sin.
yang di dalam kurung. Semuanya kita buat lagi, 10pi kali T kurang Pi kali X. Ya. Maka hasilnya menjadi 100 Pi kuadrat kali 0,01 kali min sin. Nah, ini angkanya sama seperti tadi, 135. Ini hasilnya sama dengan 1 Pi kuadrat kali min 1/2 akar 2. Atau menjadi min 1/2 Pi kuadrat akar 2 meter per second kuadrat. Jadi hasilnya seperti ini, min 0,5 Pi kuadrat akar 2 meter per second kuadrat. Yang di dalam kurung ini tadi, ketika kita jabarkan pada T sama dengan 0,1, kemudian X-nya 0,25, maka ini hasilnya adalah sama dengan 135 derajat. Ya. Maka untuk mencari sudut fase, kita tinggal buat saja theta sama dengan 135 derajat karena sudah dapat di atas. Ya. Kemudian kalau fasenya saja itu sama dengan sudut fase dibagi dengan 2pi. Maka dapatnya 135 bagi 2pi itu sama dengan 2 kali 180, 360 derajat. Ini sama dengan 3/8. Jadi fasenya 3/8. Kemudian untuk mencari beda fase, ya, yang terakhir yang ditanyakan beda fase nomor D. Beda fasenya itu bisa dicari dari delta beda fase sama dengan min delta X per lambda. Atau delta X-nya itu kita keluarkan satu-satu, min X2 kurang X1 per lambdanya. Lambdanya tadi sudah ada di atas, lambdanya itu 2 nilainya. Nah, sedangkan X-nya itu tadi, kalau diketahui dari soal, X-nya itu 0,5 dan 0,75. Maka menjadi min X2-nya 0,75 kurang 0,5 dibagi 2. Maka dapatnya min 0,25 bagi 2. Atau kalau kita kecilkan, sama-sama dikali 4, ini menjadi min 1/8. Ini beda fasenya. Jadi untuk soal ini lumayan panjang penjelasannya ya.